Ini stadionnya waktu opening. Ini muat 70.000 orang ini. Bayangkan, ini semua orang bayar ya, $795 per orang ini. Dapat makan nggak? Nggak dapat. Dan pasti dapat tempat duduk. MDRT ini kan memang sebuah yayasan. Mereka dari hasil member-membernya kita, mereka charity sekitar mereka sudah charity sekitar $30 juta sampai saat ini. Jadi untuk membantu orang-orang yang kelaparan atau semua mereka yang mendistribusikan. Nah, ini connection zone ini untuk speaker-speakernya. Jadi ada berdiri di sini, ada banyak sekali. Itu serentak. Kita harus pilih mau yang mana. Jadi kita nggak bisa mendengarkan semuanya langsung, nggak bisa. Enggak Inggris. Nggak bisa Inggris ya. Singkat saya Inggris belajar sih. Mereka kebanyakan yang main formnya kebanyakan bahasa Inggris, bahkan Cina juga bahasa Mandarin. Jadi yang bahasa Indonesia biasanya hanya yang ini saja, yang pembicara lokal dari Indonesia. Mereka juga ada sumbang. Ya. Nah ini daerah ini sudah semua orang sudah nggak boleh masuk, hanya yang member yang beli tiket saja sudah. Jadi ini start jam berapa ya? Jam 8 ya? Jam 8 sampai jam 4 ya? Jam 8 sampai jam 4 itu full ada terus ada pembicara terus di sini. Nah setiap siangnya di sini baru dapat ada snack ini ya. Beli. Ya selalu MDRT selalu seperti ini ada kakeknya ini. Selalu foto-foto begini. Nah, ini registrasinya untuk registrasi pertama kali awal sebelum kita masuk ke besoknya. Jadi satu hari itu memang khusus untuk pendaftaran saja. Bendera-bendera, foto. Ini kita diundang dinner. Ini by PCA. By PCA. Ini by PCA Hong Kong ya. Jadi kita ada 2 kali diundang dinner. Satu PCA Hong Kong, satu Universitas sendiri ya. PLA ya, satu PLA. Nah ini speaker-speakernya, top speaker. Orang ini 18 kali COT. Nah orang ini 21 kalau nggak 22 ini COT. TOT juga ini. Sampai punya kapalnya banyak dia bilang. Ini 25 kali TOT 25 kali. Ya gelar-gelarnya. Saya cuma satu nih. Mereka panjang-panjang gelarnya. Ini apa lagi panjang juga. Ini dari Inggris. Oh ini juga Inggris juga sama. Semua Inggris. Ini aja lah yang Amerika. Jadi
yang global conference ini memang versi mininya yang annual meeting yang besok ini di Anaheim. Jadi ini waktu kemarin ini ada di Miami. Yang Miami ini yang versi besarnya ini. Jadi harga tiketnya juga sama 795 juga. Jadi hanya member saja yang boleh daftar ke meetingnya itu. Dan memang mereka sih ilmu-ilmunya banyak. Dari saya sebelum datang meeting, saya belum MBRT sampai begitu dengar mereka trik-triknya mereka jual apa semua. Saya di Oktober baru akhirnya bisa mencapai MBRT loh. Karena saya kan sebelumnya jual pakai nama Spouse. Jadi memang dia ilmunya update banget gitu loh. Jadi memang kalau kita MBRT biasa, kita tanpa pergi ke meetingnya tuh memang nggak ada gunanya sih memang. Gitu. Jadi memang harus datang lah. Cuman kita memang pertama harus prepare, kita harus bisa Inggris dulu. Soalnya memang kita disediakan ini apa translate ya. Tapi translate-nya ya memang jeda terus bahasanya nggak enak. Gitu. Ini yang lebih bagus ya. Ini ide-idenya bagus orang ini. Dia bisa memberi ide bagaimana minta referensi, pasti dikasih referensi. Minta referensi pasti dapat referensi. Oke, ini nanti ini yang di Dubai sama, ini global conference, ini sama yang kayak di sini versi mininya. Nah kalau mau yang benar-benar memang harus yang ke sini. Ini lebih banyak lagi jumlahnya, pasti lebih banyak lagi. Ini mereka sudah menjadwalkan semua. Oke. Nah, Starcore pasti MBRT nggak? Tidak. Kalau MBRT pasti Starcore nggak? Tidak juga. Nggak juga loh. Ya, kalau produksinya di akhir, karena kan ini hanya framing pertama saja, betul ya? Dan ini saya mau info, Indonesia ini termasuk murah loh MBRT-nya. Sempat tahu nggak ya? MBRT Indonesia itu targetnya berapa? 584 ya? Juta ya? Nah, ternyata MBRT ini setiap negara beda-beda targetnya ya. Tahu nggak yang USA berapa? Amerika ini dia harus kolek 194.000 dolar. Berarti berapa ini? 1, berapa ya? 2M lebih. 3M dia. 2M lebih ya. 2M lebih. Nah, terus Singapura. Singapura ini harus 332.400 dolar Singapura. 3M. Berarti berapa ini? 3M. 3 miliar loh ini. Baru MBRT loh ini 3 miliarnya dia. Makanya dia melihat MBRT itu diremehkan di sana loh. Apalagi kalau mungkin loh kalau lihat dari Indonesia itu kan targetnya mungkin rendah. Mereka kalau diajak foto, where are you from? Indonesia. Oh. Nah, tetap Malai pun 417.600. Berarti sekitar berapa ini ya? 1,3M. Ya 1,2 kali 3.300 ya. 1,2. 1250.
Hongkong. Hongkong ini 2.200.600. Nggak oleh. 4 Kali berapa ya Hongkong? 2000. Tahu. Nggak tahu. Lupa. Ini sekitar 3,9 miliar loh ini Hongkong ini. Dan ternyata di sana yang paling banyak orang Hongkong. Mereka datang itu nggak kayak ya ini kita di Indonesia cuma 700 ya. Mereka tuh melebihi, apalagi yang waktu di Macau kemarin tuh. Itu 3/4 orangnya dia loh. Jadi Indonesia ini nggak apa-apa ya kok disedikitkan ya. Cuman makanya kalau nggak capek kan emang ya. Apalagi dapat support dari pembicaranya langsung. Banyak kontes. Ya. Oke, apa yang mau tanya lagi kira-kira untuk ini konferensinya yang di sana? Oke, saya akan coba tanya beberapa pertanyaan ke Pak Haryanto. Tentunya mungkin tadi kalau kita lihat sama-sama ya, Pak Haryanto bukan karena harga pencapaiannya MDAT bisa murah, mungkin karena dilihat kayak ini Pak Haryanto cuma satu, itu banyak panjang-panjang gitu. Ya betul, makanya mereka kalau foto, mereka memang pasti mereka lihat dulu gelarnya kita. Mereka kalau mau ngajak omong, mau apa, mereka pasti lihat gelarnya kita dulu. Semakin panjang itu semakin hebat berarti. Oh gitu. Iya. Sampai mungkin mereka hafal ya Indonesia satu. Mesti satu. Oke Pak Haryanto, ini satu pertanyaan ya yang mungkin bisa Pak Haryanto bisa punya jasa dari versinya Pak Haryanto sendiri. Menurut Pak Haryanto ya, apakah menjadi member MDRT itu bagi agen atau tenaga pemasaran di luar asuransi itu apakah memang penting atau enggak sih sebenarnya Pak? Memang kalau saya awal-awal ya kan memang saya nggak merasakan ada benefitnya gitu. 3 tahun ini yang tahun keempat ya, 3 tahun pertama tuh sama sekali nggak dapat benefitnya. Cuman kita dapat benefitnya yaitu kalau kita ikut annual meetingnya itu mereka ilmu-ilmunya tuh fresh banget. Dan mereka bahkan sampai mengajarkan gini. Mereka ada salah satu yang Sandro Forte tadi itu mereka tanya, kita tanya bagaimana caranya COT kan? Dia tanya balik, kamu kalau ketemu orang berapa lama? Satu kali ketemu orang berapa lama? Ya saya jawab, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Betul ya, kira-kira segitu ya mungkin ya. Atau mungkin 1 jam, setengah jam pasti lebih lah ya pasti ya. Dia bilang, kamu kalau ketemu orang yang 1 orang saja 1 jam, kapan kamu bisa COT-nya gitu? Gak bisa gitu loh. Kamu harus membatasi dulu 15 menit kamu ketemu orang dan kamu harus yang pegang kendali gitu. Jadi caranya gini, kita kalau biasa kalau mau janji temu sama orang, kita pasti tanya, Pak, Bapak bisanya kapan? Betul ya? Nah itu nggak boleh itu. Mereka semua mengajarkan itu nggak boleh. Mereka mengajarkan, Pak, saya bisanya hari ini jam ini. Dan saya bisanya setengah jam, Bapak bisa. Nah, jadi kita yang pegang kendali. Kalau kita pegang kendali, kita lebih gampang untuk mempengaruhi mereka gitu. Dan mereka juga akan menghargai waktunya kita gitu. Ya jadi ilmu-ilmu yang di sana itu yang kita dapatnya fresh, benar-benar fresh. Mereka lakuin bisa sampai berlipat-lipat. Kalau nggak berangkat sana kayaknya nggak dapat apa-apa. Oke, jadi pentingnya kalau seseorang agen asuransi mencapai atau sebagai member minimal di MDRT mengikuti kongres akan banyak sekali ya, ilmu yang experience di luar yang selama ini mungkin yang menurut kita udah lebih dari cukup, ternyata memang masih kurang. Ya betul. Oke. Selanjutnya Pak, dari Bapak sendiri, ya kan, kalau saya melihat kan Bapak sudah sampai 4 kali. Jadi bagaimana sih caranya Bapak sendiri menjaga atau mempertahankan konsistensi untuk produksi Bapak hingga tetap menjadi seorang desainer member MDRT sendiri?
kita kan memang kalau 10 tahun berturut-turut kita langsung lifetime member MDRT ya. Tapi ternyata juga saya baru tahu ternyata meskipun sudah 10 kali, yang ke-11 kali pun tetap harus bayar membernya. Saya awalnya kira tuh 10 kali udah gratis seumur hidup. Enggak, ternyata tetap harus bayar. Dan yang oke lah, meetingnya itu memang ya sebanding lah dengan yang dikeluarkan ya harusnya ya. Jadi kalau menurut Bapak caranya gimana supaya benar-benar inginnya tiap tahun saya harus menjadi MDRT lah. Pencapaian saya harus menjadi MDRT. Caranya bagaimana? Ya harus produksi. Satu, kita memang harus kuasai produk dulu ya. Apapun produknya pokoknya kita harus kuasai detail. Soalnya kalau kita nggak kuasai detail, kita pasti kalah mas. Kita pasti kalah perang mas. Dan kita nggak boleh menjelaskannya itu kaku ya. Jadi kita harus meyakinkan. Dan kita ternyata ya ini kita nggak boleh terlalu lama ketemu sama klien. Itu menjadi nggak efektif. Menjadi mereka nggak respect sama kita gitu. Batasi waktunya. Jadi pokoknya meskipun kita punya waktu panjang tapi ya 1 jam saja selesai. Nggak selesai ganti hari lagi supaya mereka menghargai kita kalau ajak ketemu. Ya gitu aja sih. Kita kuasai produk dulu yang mau. Oke, terakhir Pak ya, apa sih yang artinya yang Bapak rasakan ya setelah sebelum dan setelah menjadi member MDRT baik di kacamata diri Bapak, teman-teman lingkungan maupun ke nasabah Anda yang Bapak rasakan? Jadi lebih percaya diri ya, kita jadi karena gini, paling enggak kalau kita MDRT, paling enggak kita pernah loh menjual 500 juta dari betul ya kalau di Indonesia ya. Nah, ya makanya sebisa mungkin kita punya PIN-nya MDRT itu. Jadi waktu kita punya PIN MDRT kita harus pakai waktu ketemu nasabah. Paling enggak nasabah pasti tanya ya, itu apa itu? Nah, kita bisa jelaskan bahwa ini MDRT ini kayak sesuatu yang diakui kumpulan agen asuransi yang diakui dunia gitu. Jadi bukan hanya Indonesia saja. Dan kita tercatat loh namanya di sana. Ya jadi kenapa harus konsisten? Nanggung ya sudah 4. Kurang 6 kali. Dan bahkan bisa jadi nasabah beruntung banget dapat servicing agent yang MDRT Pak ya. Kalau bisa Pak dijelaskan ya, bisa dapat manfaat yang di mana di luar nasabah ada kata agentnya bukan member MDRT. Betul. Dan sudah keluar $2,000 loh ini. Oke, tepuk tangan buat Pak Haryanto ya, bisa